Yang muda itu harus hormat kepada yang lebih tua, lebih lingsir. Yang lingsir itu harus menuntun, melindungi, ya, membina, menasihati, mengayomi yang muda. Sehingga ini kira tuh dari peralihan yang tanah tuh niki, zaman kerajaan sampai dengan era republik, makin dengan puri-puri niki kan masih fungsional lah peranannya kepada adat budaya maupun ritual keagamaan Hindu di pura-pura dengan nah bagaimana makin ratu sebagai keturunan dari raja, nah yang katakan puri ini kan tonggaknya raja, teman, pemimpin secara administrasi zaman kerajaan, dan makin kan secara republik mungkin masyarakat banyak yang menilai apa sih peranan puri dan apa napi yang bisa ratu maknai itu. Sebenarnya topeng Gajah Mada dan 20 topeng yang lain, sebenarnya ada 21 topeng yang tersimpan di Puri Ageng Belah Batuh ini ditemukan atau didapat dibawa dari kerajaan Belambangan dulu. Nah, waktu I Gusti Panji Sakti menyatukan Belambangan dengan Buleleng, jadi leluhur Titiang Kantun masih tinggal di Klungkung, menjadi panglima perang itu ikut bersama Gusti Panji Sakti untuk hampura niki ekspansi ke Belambangan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Teman-teman, bertemu lagi dengan saya di Turahagung Mayudi Channel, tentunya dengan konten yang bernuansa seni, adat, dan budaya keagamaan Hindu di Bali. Tentunya sekarang kita berada dalam program Bobotoh Bali, bertemu ngobrol bersama tokoh inspirasi Bali. Baik teman-teman, tanpa berpanjang lebar, saat ini saya berada di Puri Ageng Belah Batuh, di mana Puri Ageng Belah Batuh ini bertempat di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dan saat ini saya diterima dengan sangat baik oleh salah satu seorang penglingsir di Puri Ageng Belah Batuh. Siapa beliau? Mari kita berkenalan langsung dengan beliau. Om Swastiastu. Datu. Swastiastu. Becik. Kena budaya tuh. Yang mengganggu niki kehadiran Tian niki untuk menggali potensi-potensi baik sejarah, seni, adat serta budaya yang ada di Puri Ageng Belah Batuh. Baik Ratu, seperti pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Baik Ratu, perkenalkan siapa Ratu dan lahirnya, profil tentang Ratu semuanya kepada semeton kita di Nusantara. Mungkin dengan berbahasa Indonesia itu agar lebih bisa dikonsumsi oleh semua teman-teman kita. Sebelumnya yang aturan pangandiali umat Om Swastiastu. Om Swastiastu. Rahayu sareng sami. Betul hari ini saya juga terima kasih atas kedatangan Turahagung untuk ngobrol-ngobrol tentang Puri Ageng Belah Batuh. Tadi disampaikan mungkin sedikit saya lengkapnya bernama Ana Agung Ngurah Kakarsana atau dipanggil Gung Alit boleh. Saya adalah merupakan generasi ke-25 dari Puri Ageng Belah Batuh. Di mana Puri Ageng Belah Batuh ini didirikan pada abad ke-16. Jadi termasuk leluhur kami sebelumnya itu melaksanakan pemerintahan lah pada zaman kerajaan sebelum merdeka itu dimulai dari awal beliau itu berada di kerajaan Klungkung sebenarnya. Jadi leluhur kami Gusti Ngurah Jelantik yang ke pertama sampai ke-7 itu di Klungkung pada zaman pemerintahan
gel-gel, termasuk mendampingi di dalam Batu Renggong pada zaman keemasannya, kemudian dalam di Made, kemudian kami pada saat dalam di Made itu kisahlah ke Belah Batu. Awalnya sih Puri Belah Batu bertempat di selatan Puri ini, di Tojan namanya, desa Tojan. Tapi setelah berselang berapa lama, akhirnya atas restu daripada leluhur kami di Buleleng, Gusti Panji Sakti. Jadi leluhur kami yang ada di Belah Batu ini adalah merupakan cucu daripada Gusti Panji Sakti. Dan wilayah Belah Batu sendiri adalah dulu masuk ke wilayah kekuasaan kerajaan Buleleng. Atas restu beliau lah. Jadi leluhur kami itu membuat puri di sini, Bisek Ratu. Dan di sejarahnya itu ada keterkaitan kami dengan Buleleng. Akhirnya beliau ada pusaka utama kami yang kita sakralkan di puri, yang bernama atau pesayangan Ki Tunjung Tutur, ataupun yang berwujud tumbak ataupun tuluk, yang pada zaman Gusti Panji Sakti itu dibawa dari Kelungkung juga untuk menyatukan Belambangan dengan Buleleng. Nah, karena kami sebagai cucu kesayangan menjadi raja di Belah Batu, pusaka itu dikembalikan lagi sama beliau ke Belah Batu sebagai simbol keterkaitan Buleleng dan Belah Batu. Dan kami abadikan dalam simbol puri. Jadi puri Belah Batu yang simbolnya adalah dua singa, di mana singa yang lingsir, yang lebih tua, membawa pusaka ataupun tumbak tuluk Ki Tunjung Tutur itu menyerahkan kepada singa muda waktu itu, cucu beliau, Gusti Ngurah Jelantik yang ketujuh, untuk menjadi raja di Belah Batu. Begitulah kelanjutnya sampai sekarang kami sudah ke-24 di sini. Baik semeton, begitulah perkenalan beliau niki Ratun Titiang Anak Agung Ngurah Kakarsano, kesengan beliau. Dengan penyampaian beliau tadi, sedikit tidaknya kita sudah mengetahui bagaimana sejarah singkatnya dari keberadaan Puri Ageng Belah Batu puniki. Jadi secara biologis juga Puri Ageng Belah Batu memiliki persaudaraan yang kental dengan Puri di Karangasem, dengan Puri juga di Buleleng, dengan sejarah di Puri Kelungkung juga. Itu 7 haria yang dibawa dari Majapahit oleh Mahapati Gajah Mada. Sebelum ke dalam itu kan ada 7 haria ya, karena setelah disatukannya Bali, itu yang flashback lagi sedikit, di Bali kan ada kerajaan Bedahulu ya, Sri Ratna Bumi Banten, yang dipatihi oleh 2 patih utama waktu itu, yang seniornya Ki Pasung Grigis dan juga patih mudanya Ki Boywa. Nah, dengan berhasil disatukannya kerajaan Bali dengan Jawa, di mana setelah beliau telah ataupun telisik, ternyata raja-raja di Jawa itu berkaitan langsung dengan garis keturunan Prabu Udayana di Bali. Jadi Prabu Erlangga merupakan putra dari Prabu Udayana. Nah, beliau berharap sekali dengan hadirnya 7 Arya ke Bali waktu itu, bisa memimpin Bali dengan baik di beberapa belahan bumi Bali. Jadi, nah ternyata 7 Arya ini yang semeton-semeton kami, termasuk Puri Mengui, Puri Karangasem dan lain sebagainya itu belum mampu meredam, mohon maaf itu istilah sekarang mungkin dia pemberontakan lah, konflik gejolak itu, sehingga beliau merasa penting dan perlu mengambil kebijaksanaan untuk mengambil Brahmana ke Pakistan. Jadi seorang raja yang dimana kalaupun Satria lagi dibawa dari Majapahit zaman itu, tentu Satria yang ada di Bali tujuh ini belum tentu mau menerima. Tapi akhirnya beliau berinisiatif mengambil seorang Brahmana ke Pakistan, yaitu adalah luhurnya di dalam, dengan catatan ide itu harus Medui Jati dulu. Ide jadi orang suci dulu dari Jawa, kemudian sampai di Bali beliau baru dinobatkan jadi raja. Jadi sebutan dalam itu sebenarnya artinya luas sekali. Menurut bisa menalingsir kami, dalam itu berarti di tengah, di sumber, di inti, di pusat. Karena beliau menguasai Weda, beliau mukut upakara, beliau orang suci Medui Jati beliau. Kemudian beliau juga harus menjadi raja dan menguasai ketatanegaraan. Jadi dengan 2 keahlian spesifikasi beliau itu, beliau adalah orang yang disucikan dan juga dihormati sebagai raja gitu. Maka setelah itu barulah para Arya ini mau tunduk sama beliau, mendampingi beliau sebagai menteri. Ya, seperti halnya Titiang dulu Menteri Pertahanan, ada Sekretaris Negara, wenten Menteri Ekonomi. Nah, begitulah
struktur pemerintahan pada zaman kerajaan Gel-Gel dulu, dan kita ketahui bersama puncak keemasannya itu pada zaman di dalam Waturenggong, di mana kehidupan masyarakat Bali waktu itu sangat adiluhung. Jadi ya berkreasi seni dengan baik, upekara yang di pura-pura juga banyak dilaksanakan, pertaniannya juga maju, sehingga semua merasakan kearif bijaksanaan daripada ide dalam Waturenggong. Karena pesan dari Nak Lingsir juga, kenapa di Puli Belah Batu juga banyak sekali dipajang patung-patung Garuda Wisnu, Garuda, ada mungkin puluhan patung. Ya, dulu Titiang tidak mengerti itu apa makna, kok di Puri banyak sekali. Ayah Titiang, kakek Titiang memasang ya simbol-simbol ini, loh kok banyak sekali apa sih. Nah, setelah mendekati beliau lebar lah sepuh itu, beliau banyak memberikan nasihat, bimbingan terkait juga pemaknaan yang bisa memberikan kita tuntunan. Termasuk Garuda Wisnu itu adalah kita secara garis keturunan ini, para Arya atau raja-raja di Bali itu adalah menganut Wisnu Wangsa. Ide Sri Kesari Warmadewa, ide Prabu Dayana, Prabu Erlangga, itu semua mengambil simbol Garuda Wisnu. Di mana pesan beliau juga, kita semua kalau bersimbol kepada itu haruslah mengabdikan diri kita itu kepada Wisnu, kepada tokoh, kepada pemimpin yang bisa mengayomi, melindungi, membimbing, membina, menasihati kita, memayungi semuanya. Jadi para persatuan daripada pada Arya ini yang notabene harus memilih Wisnu menjadi raja di Bali dan di Jawa itu, beliau itu harus bisa kayak tadi tuh, di dalam kita Wisnu kan beliau, karena beliau orang suci dan juga orang yang arif bijaksana sebagai kepala negara waktu itu. Jadi kan karena simbol Wisnu itu kita percayai beliau kan membawa tirta amerta ya, tirta kehidupan. Mungkin terkait dengan WWF sekarang, World Water Forum di Bali, saya sangat tepat juga. Mungkin tadi kita lihat juga sana ulasan singkat peton kita di Puri Kauhan Ubud, yang juga mengucapkan selamat atas dilaksanakannya World Water Forum di Bali. Kita kenal juga betul ulasan beliau di Bali dikenal ada agama Tirta, tetapi dalam kapasitas Garuda Wisnu Kencana itu karena beliau juga membawa tirta amerta. Mungkin secara skala wujud tirta itu adalah air. Wujud tirta itu bisa kita rasakan pada saat kita mendapat percikan. Tetapi wujudnya skalanya daripada amerta itu adalah sebagai Wisnu itu memberikan tuntunan, memberikan nasihat, memberikan bimbingan. Tidak terlihat wejangan nasihat, bimbingan, tuntunan itu, tapi kita bisa rasakan. Nah, itulah pentingnya sebenarnya kenapa di Puri bisa manut linggih itu diterapkan. Di Puri-Puri sebali keraton-keraton senusantara supaya tradisi kita itu tidak hilang. Jadi bisa manut linggih itu, mohon maaf saya mungkin sedikit karena ayah saya menyatakan begitu. Jadi yang muda itu harus hormat kepada yang lebih tua, lebih lingsir. Yang lingsir itu harus menuntun, melindungi, ya membina, menasihati, mengayomi yang muda. Sehingga alih generasi daripada ketahanan tradisi kita di Puri, ya di Bali khususnya yang sudah terkenal tidak hanya senusantara tapi ke mancanegara itu, apa sih orang yang dicari ke Bali kan gitu ya? Benar, apa sih yang dimiliki Bali sehingga orang tega misalnya berjam-jam terbang dengan pesawat, hampir berhari-hari lah gitu mungkin dengan kapal laut untuk sampai di Bali, dan dia ingin merasakan sesuatu. Tentu tidak hanya kemewahan Nampura niki, tidak hanya fasilitas pariwisata sekarang, tetapi lebih kepada spirit-spirit inilah, kepuasan ataupun hal yang tidak terlihat dengan berhubungan, berkomunikasi dengan orang Balinya, dengan manusia Balinya. Nah, karena yang Titiang lihat pariwisata di Bali mungkin sedikit tidak terlepas daripada peran Puri untuk tetap melestarikan. Ada seni, ada tradisi. Seperti halnya kemarin ada pekara besar di Puri, ada Plebon, ada Ngasti ataupun Maligya, ada karya agung yang lain, pawiwahan agung dan lain sebagainya. Nah, itu peran Puri memang kalau yang kita mampu ya kita harus melaksanakan yang utama yang mandala. Utama yang utama itu kurang lebih. Jadi kalaupun disesuaikan
sekarang kan puri banyak nih tingkatannya. Ada puri agung atau puri ageng, ada puri madya menengah kan gitu, ada jero, ada apa jeroan juga. Nah itu semua berdasarkan struktur pemerintahan dulu itu, sekarang mungkin struktur pelestarian adat saja, jangan dilepas kan. Betul sekali. Nah kurang lebih begitu. Mungkin ada yang luar biasa nih sebetulnya, banyak sekali yang beliau sudah paparkan terkait bagaimana sejarah adat istiadat dan mungkin apa yang mengikat puri dengan masyarakatnya. Dan juga ada wacana dari Ratu bahwa logo-logo atau simbolis dari Puri Ageng Belah Patuh ada Garuda, ada Wisnu, dan konon bukan konon sedikit yang dapat dari Lebaran atau berita-berita lainnya, Bapak Inyoman Nuwarto juga mencontoh nikel sebagai patung di Garuda Wisnu Kencana. Yang baca nih Kang. Betul. Pertama kali tidak ingat waktu tahun 93 lah, 93 waktu Bali Klip pertama dibuka oleh Bapak Presiden, kemudian ada rencana pembangunan patung itu Garuda Wisnu. Pak Inyoman Nuwarto kan berki juga. Beliau sembahyang ngering ide topeng Gajah Mada. Kemudian beliau melihat juga patung yang terpancang di Puri, menanyakan sejarah ritual dan Puri, juga kesejarahan daripada kerajaan-kerajaan di Bali, simbol-simbol yang patut kita agungkan, besarkan dalam kapasitas patung, mungkin sudah dibuat oleh Pak Inyoman Nuwarto. Kita bangga juga punya seniman atau maestro seperti Pak Inyoman. Mudah-mudahan di lain hari waktu ada hal lain yang juga kita bisa kaitkan, eratkan kerjasama tradisi niki melalui Pak Inyoman Nuwarto. Karena memang juga beliau sudah tersohor sepertinya juga IKN beliau yang mendesain dengan lambang Garuda juga nih Kang. Nah niki tuh dari peralihan yang zaman kerajaan sampai dengan era Republik, makin dengan puri-puri niki kan masih fungsional lah peranannya kepada adat budaya maupun ritual keagamaan Hindu di pura-pura dengan Nah, bagaimana makin Ratu sebagai keturunan dari raja. Nah, yang katakan puri niki kan tonggaknya raja, pemimpin secara administrasi zaman kerajaan, dan makin kan secara Republik mungkin masyarakat banyak yang menilai apa sih peranan puri dan apa napi yang bisa Ratu maknai itu pada masyarakat luas puri ini ke depan. Nah, ini juga merupakan satu hal yang berat, tetapi kan harus mau tidak mau karena kita terlahir di Puri kan, dengan sudah stempel bahwa Puri itu pengayom masyarakat, pengajak dereste sesana itu, mau tidak mau kita harus terlibat dan mulai belajar. Jadi yang kan kurang lebih semenjak ide Ayahanda Lebar itu kurang lebih 5-6 tahun ini betul-betul lebih intens di Puri, dan baru 2 tahun ini kita tinggal di Puri membuka kembali catatan-catatan Bisamo yang tertulis dan Bisamo mengingat kembali Bisamo yang tidak tertulis yang sempat disampaikan oleh orang tua Titiang untuk kita lestarikan. Nah, sebenarnya era kekinian kan Puri tidak boleh terlena juga. Puri ini kan ada beberapa Puri yang memang benar tidak bisa dipungkiri sampai melupakan lah. Kemarin ada tokoh senior kita di Bali, Pak Mangku Pasike, tidak sebut saja namanya, beliau menyebutkan ada era perintis pembangun gitu dari orang tua kita ataupun pendahulu kita, sehingga Puri ataupun wilayah kita ini jadi megah maju, makmur lah gitu. Nah, kemudian punya putra jadi generasi penikmat. Tidak penikmat, ya syukur-syukur sebelum akhir daripada generasi itu beliau ingat tentang harus menuntun lagi merunut ataupun melanjutkan tugas kewajiban dan tanggung jawab. Ada lagi era yang ketiga itu era setelah penikmat perusak. Jadi mohon maaf ini beliau sampai menceritakan banyak Puri yang hancur. Ya itu tidak kita pungkiri lah gitu, dari saudara kita banyak. Tidak semua bisa bertahan seperti halnya Ubud, mungkin juga Mengui, ada Karangasem, atau kita sendiri misalnya masih 50-50 nih, masih bertahan dalam situasi puniki. Nah, bagaimana kedepannya dalam era kekinian Puri ikut juga memanfaatkan peluang bisnis, kayak mungkin Titiang terencana kayak tadi dibilang ya restorasi Puri. Ya kita artinya
apa namanya, karena hanya niki mungkin lahan kita untuk kita bisa bertahan di Puri, tinggal di Puri. Akhirnya kita aset kita yang di luar mungkin sudah habis, sudah jadi kelebihan lah. Land reform itu tahun 63 itu benar, sudah habis, mungkin tinggal hanya beberapa saja. Dan itu kita akan berusaha untuk Puri itu hidup, bisa terawat, apalagi bisa bersosial kemasyarakatan, bisa membantu masyarakat, tentu dengan aktivitas yang positif, seperti halnya berkaitan dengan heritage lah, dengan budaya, seni, tradisi itu, dan puri-puri lain yang melaksanakan seperti itu sudah mulai sekarang bangkit. Itu yang lihat, Puri itu membuka diri, mau merawat purinya dan mau dikunjungi. Kalau kita ada tamu tentu kita akan berbenah, kita akan rapi, baik diri kita ataupun fisik purinya. Nah, kalau sering dapat tamu, apalagi itu mungkin ada kunjungan yang ya bernilai ekonomi lah, mungkin ada sekali waktu wenten pertunjukan yang bisa kita sharing dengan pariwisata sekarang, tentu Puri akan bisa lebih eksis lah untuk pertahankan seni, tradisi dan budaya nih kira-kira nampura nih. Nah, niki Ratu terkait yang Ratu bahas tadi, terkait dengan adanya topeng yang sakralkan yang berbentuk perlingga Gajah Mada kan? Yang lebih diinformasikan lagi nih, karena banyak nih yang membahas katanya betul. Puri Ageng Belah Batu tuh menyimpan sesuatu yang sakral. Salah satunya adalah topeng Gajah Mada. Betul. Mungkin sedikit yang flashback Malih. Sebenarnya topeng Gajah Mada dan 20 topeng yang lain, sebenarnya ada 21 topeng yang tersimpan di Puri Ageng Belah Batu. Ini ditemukan atau dibawa dari kerajaan Belambangan dulu. Nah, waktu I Gusti Panji Sakti menyatukan Belambangan dengan Buleleng, jadi leluhur Titiang Kantun masih tinggal di Klungkung, menjadi panglima perang, tuh ikut bersama Gusti Panji Sakti untuk Ampura niki ekspansi ke Belambangan. Nah, setelah disatukan Belambangan, nah di Puri Belambangan lah dengan rajanya dulu di dalam juru sayangannya, dan ada topengnya di sini. Nah, disitulah ditemukan Ampura niki kita berbagi istilah dulu mungkin pampasan perang lah Ampura niki, karena di Puri tertinggal kosong. Akhirnya kita menemukan topeng itu karena ada betara leluhur omnya Ida yang meyuda ke Belambang itu bernama I Gusti Gede Pering. Itu senang sekali beliau menekuni pewayang nopeng Ida, wayang, undagi lah begitu. Akhirnya barang-barang yang terkait dengan seni itu yang Ida minta berbagi dengan Ida Gusti Panji Sakti. Dengan aliran beliau yang seni? Iya, itu yang beliau minta. Beliau membawa 4 pusaka sebenarnya. Yang satu itu adalah seperangkat topeng, kemudian wayang Jawi, kemudian ada gamelan, gong Belambangan, dan yang paling unik itu adalah pukul saktinya Belambangan di bawah meriki, yang terbuat dari seledui gitu, seledui, sele rambat gitu loh. Ubi, kayak seledui itu ketela pohon, tetapi yang ada durinya, ada duri seledui gitu. Ya, bukan rambat tapi sel putuh ya, nah itu besar sekali. Nah, itu yang beliau bawa, dan sekarang masih tersimpan ke 4 pusaka itu di Puri Belah Batu. Nah, tadi salah satunya di topeng, dan itu topeng Gajah Mada pada zaman kerajaan dalam Klungkung, Gel-Gel nike. Nah, itulah merupakan satu pemuput upekara atau topeng pajak pertama yang di Bali, yang disolahkan oleh para leluhur I Gusti Gede Pring itu. Itu atas penelitian juga universitas, termasuk juga ISI Denpasar, Prof. Bandem dan beberapa profesor yang lain tuh sudah menulis buku tentang sejarah topeng di Bali gitu. Kira-kira punika. Dan sampai sekarang ide topeng Gajah Mada ketur dalam upacara ring pura-pura baik saat kayangan dan kayangan tiga puja wali, asalkan sampun misalnya puja wali mesorwan api malih nyatur ados nuride tar topeng untuk mesolah memuput kari. Berarti ada keterkaitan upacara keagamaan juga di pura-pura dengan lingkungan masyarakat terkait topeng Gajah Mada niki. Perlu masyarakat ketahui juga karena di Puri tersimpan yang tadi topeng Gajah Mada, di mana diyakini spirit mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia niki untuk menuntun pemimpinnya pusat niki terutama pemimpin nasional kita, tentu dari
kunjungan pemerintah pusat itu sering. Bahkan sebelum kita merdeka itu sudah tercatat ring Puri kunjungan ini ke ring tahun 28. 1928 ini dari tim penyusun Sumpah Pemuda, Dr. Sutomo sudah datang ke Puri Belah Batu untuk menginterview, memperoleh cerita mengenai kearifan lokal Bali tentang perjalanan sejarah yang akan dipakai dasar untuk menyusun sila-sila dalam Sumpah Pemuda Nike. Dan kotak penyimpanan ide topeng Gajah Mada yang sekarang masih dipakai dan tersimpan di sini itu dipersembahkan oleh tim perumus daripada Sumpah Pemuda waktu itu tahun 28. Dan kemudian ada kejadian-kejadian besar di negara kita, terutama di tahun 65 Nike. Nah itu kan juga mohon maaf itu mungkin menyedihkan bagi kita semua, memprihatinkan, dan peristiwa ini kan sulit untuk tertangani karena masif sekali di seluruh Nusantara. Waktu itu kita dapat cerita nih dari orang tua Titiang, kakek Titiang. Nah Bung Karno sebenarnya berinisiasi lah untuk melaksanakan renungan ataupun persembahyangan ataupun biasanya doa bersama di istana untuk memohon petunjuk sebenarnya bagaimana caranya mengatasi persoalan nasional untuk menyelesaikan permasalahan G30 SPA ini untuk bisa dengan baik lah kita. Nah dari hasil daripada renungan punike tercetuslah dapatlah pewisik ataupun bisa mau bahwa jawabannya harus dicari di Bali kita. Nah, dari situlah ada tim daripada pusat untuk datang ke Bali. Waktu ini rombongannya dipimpin oleh Bapak Sujono Mardani namanya. Beliau dari TNI Angkatan Darat. Ada orang spiritual juga tercatat mungkin wenten kantun sejarahnya dan dokumentasinya. Ada orang spiritual namanya Romo Sudiat juga hadir. Nah, beliau lah karena Bali dikenal sebagai 1000 pura besar. Beliau datang ke pura-pura dulu. Pura waktu itu Besake, Batur, sampai Tampak Siring, sampai ke Go Gajah nih. Nah, begitu selesai dari Go Gajah nih mau balik, beliau tuh membawa indikasi semacam indikator lah penanda getaran yang kuat gitu. Di mana getaran yang paling kuat, disitulah jawaban yang paling mendekati untuk solusi ini ditemukan. Akhirnya beliau membawa ini nah di pura-pura besar tentu ada getaran, tetapi begitu beliau lewat di Catus Pate Puri Belah Batu niki getarannya sangat hebat gitu. Itu beliau turun, kemudian atas petunjuk masyarakat karena malam waktu itu datanglah ke Puri dan beliau bertemu dengan ayah Titiang, kakek juga. Waktu itu akhirnya diceritakan ada apa di Belah Batu kok getarannya begitu hebat gitu. Akhirnya kakek bercerita, oh di sini ada pura. Beliau kan pikir Go Gajah, oh sudah datang. Kemudian ada pura Bukit Dharma, Durga Keti Putri, Linggih Ide Prabu Dayana, ada pura Samuan Tiga. Kemudian ada juga Linggih Keboiwa. Begitu menyebut ada juga tersimpan di Belah Batu di Puri topeng Gajah Mada. Begitu beliau menyebut topeng Gajah Mada itulah terjadi getaran yang hebat sekali. Nah itu, setelah melihat indikasi itu, tim ini berkeyakinan bahwa dengan topeng Gajah Mada lah kita mungkin bisa mendapatkan petunjuk penyelesaian atas masalah secara nasional yang dihadapi negara pada saat itu. Akhirnya atas inisiatif beliau dan Ampura ini perintah khusus istilahnya perintah penuh dari pusat supaya meminta ide topeng Gajah Mada ini karena berdasarkan pewisiknya ditaruh di istana atau di Linggihang di istana selama 1000 hari atau 3 tahun gitu, supaya segala persoalan selesai dan pemerintahan bisa berjalan baik. Nah, pada malam itu belum bisa disepakati karena Puri sendiri tidak berani mau mengizinkan kakek Titiang karena harus melalui keluarga besar Uning, Dumon, semua ide Peranda Uning, juga tokoh-tokoh masyarakat, Desa Dua Uning, karena itu kan kita sakralkan, kita kita pakai juga ide nur muput karya dan lain sebagainya. Sebagai sesunan Nah, keesokan harinya barulah kumpul semua untuk berdiskusi dengan semua pihak. Nah, berdasarkan atas kesepakatan karena untuk kepentingan negara dan bangsa, akhirnya disetujui untuk di Linggihang di istana gitu. Selama 1000 hari tentu dengan surat yang datang
untuk meminjam lah istilahnya kira-kira, dan negara resmi meminjam selama 1000 hari, menjemput dengan pesawat khusus dengan ritual khusus, beliau diberangkatkan, diupacarai di sana juga, akhirnya akan dikembalikan dalam 1000 hari. Nah, dan itu sampun terjadi, dan yang terjadi setelah beliau ada di Jakarta tentu ada perubahan besar waktu itu. Yang Titiang dengar dari ayah Titiang bahwa pada hari pertama sampai 14 hari itu sudah mulai ada tanda-tanda lah kan. Ya, waktu itu mungkin ya mohon maaf beberapa pejabat pusat kan juga sungkem, mungkin mungkin dengan cara masing-masing, tapi yang diceritakan ayah Titiang ya Pak Harto yang sering datang dengan membawa bunga dupa gitu, suka kejawen lah gitu. Akhirnya terjadi dalam beberapa hari itu perubahan, ada super smart turun, kemudian ada pemintahan kekuasaan dengan udah gitu peralihan presiden dalam beberapa bulannya, kemudian pembentukan menteri kabinet, kemudian dalam setahunnya menyusun GBHN, segala macam lah, Undang-Undang Dasar 45 GBHN ditetapkan. Akhirnya sampai 1000 hari itu sudah berjalan. Repolita juga terwujud waktu itu, setelah pemerintahan berjalan dengan baik, tentu dengan komitmen itu ide dikembalikan lagi dengan prosesi yang sama, jadi dengan pesawat khusus beliau dikembalikan dengan dikawal TNI waktu itu, diupacarai dengan baik. Dan juga ada kejadian kedua, keberangkatan beliau kedua, sebenarnya 2 kali beliau untuk diistanakan di istana pada saat tahun 78 nih ke Quentin, dalam peristiwa Aceh dong nih ke, mungkin ada goncangan negara kita. Akhirnya beliau ada Wisik untuk ditempatkan selama 360 hari 1 tahun mantan. Tapi dalam 1 tahun ternyata dapat diredakan konflik nih ke Aceh. Nah, mudah-mudahan beliau juga tidak yang ketiga, karena situasi negara kita mudah-mudahan dalam situasi yang baik. Dan zamannya yang dulu Titiang ketahui, pada zaman pemerintahan Pak Harto ini yang paling sering kita kedatangan tamu pusat, sering sekali, karena beliau berpesan kalau secara kebetulan ada pertemuan di Bali, ada tugas ke Bali, supaya sungkem lah sowan ke ide topeng kebetulan. Berarti linggih dari beliau niki yang sucikan niki topeng Gajah Mada membawa aura positif juga nih kepada Puri Ageng Belah Batu niki, sehingga semua meyakini bahwa sinar itu ada untuk mungkin mensejahterakan, mendamaikan situasi nantinya pada saat ada wenten napilah nih namanya kenegaraan kan. Betul. Baik Ratu, terkait niki kan berbicara tentang kesucian dan lain sebagainya, adanya juga topeng Gajah Mada. Konon gitu, dalam Puri Ageng Belah Batu niki ada tempat spiritual, tempat semedi dari pendahulu Ratu Dumun sebagai raja-raja. Mungkin bisa dibahas nih gitu agar lebih dikenal juga oleh masyarakat luas. Iya, begini, itu juga tidak terlepas tempat itu namanya Taman Yase. Taman Yase ke tempat ide nangun Yase. Ya istilah makanya yoga, semedi gitu. Dimana dulu pesan daripada kembali ke kakek ide, Gusti Panji Sakti ini banyak sekali memberikan nasihat, dan Puri niki pun denahnya sebenarnya diberikan saran orat-oret daripada ide Panji Sakti. Puri Ageng Belah Batu ada 18 peta, termasuk yang paling utama Taman Yasen itu berada di hulu Pura Kawitan Pura Gedong. Nah, di mana maknanya nika adalah kan ada balik kambang ya, teratai. Teratai, kemudian teratai nika menjadi apa yang namanya branchnya Puri Belah Batu, menjadi slogan, menjadi panutan, karena pusakanya sendiri bernama Ki Tunjung Tutur, di mana kita artikan terjemahkan Ki Tunjung Tutur itu adalah tunjung tentu teratai, tutur itu cerita mengenai kearifan perjalanan teratai. Dan seperti halnya ide menceritakan berlakulah anak cucu kita seperti nama pusaka ini, seperti kehidupan beliau. Beliau sebenarnya Gusti Panji Sakti kan ibu beliau ini seorang pasak, ya penawing. Ibu beliau yang tercatat di sejarah kami itu bernama Niluh Pasak Goblek. Jadi atas daripada ibu beliau melahirkan seorang Panji Sakti yang punya ciri sinar merah di ubun-ubun,
yang disebut Ki Barak Panji itu. Ya itu istilah aja karena beliau mengeluarkan sinar merah bara gitu. Dan sebenarnya nama beliau yang tercatat di sejarah kami itu waktu kecil karena beribu Pasak itu beliau bernama anak pertama dari Ibu Pasak, Ki Gusti Gede Pasakan dulu. Pasakan pesayangan itu waktu kecil. Kemudian beliau dikesahkan dari Kelungkung ke Den Bukit itu. Nah, beliau itu berpesan sama istri dan ipar beliau, Ki Wayahan Pasak, yang tercatat bisa kami artikan bahwa kakak ipar, saya titip anak dan istri saya di Den Bukit dan saya tidak membuang anak dan istri saya. Sebagai ciri saya tidak istilahnya membuang anak dan istri saya bekali dia dengan 2 pusaka utama yang bernama Ki Baru Semang dan Ki Tunjung Tutur. Dan jangan sekali-sekali anak saya ini diberikan carian dan surudan. Itu tercatat dalam sejarah kami. Nah, akhirnya Gusti Gede Pasakan ini tumbuhlah menjadi seorang yang truna, yang mulai dewasa. Nah, beliau membentuklah satu kelompok, ya kelompok bermain dari Misan Bindon beliau ini dari keluarga Pasak Goblek. Jadi Goblek, Sidedapo, Pedawo itulah sebenarnya asal mula daripada 40 orang pasukan inti daripada Goa. Nah, pasukan Goanya beliau itu adalah orang-orang pemberani, orang-orang nekat lah dari beberapa desa yang ada di Den Bukit ke atas itu. Nah, dari situlah beliau akhirnya Ampura nih zaman Kanugragan dulu kan beradu kesaktian lah. Kanuragan antara pimpinan kampung dulu, antar kampung beliau menang, antara kampung ke kecamatan beliau menang juga, antara kecamatan ke kabupaten menang. Akhirnya beliau itu menguasai lah Buleleng Utara dan Barat, Bali Barat dan Bali Utara itu dikuasai. Tetapi beliau tidak, Ampura tidak ekspansi ke timur, karena satu ayah beliau, leluhur kami masih di Kelungkung menjadi patih panglima perang lah dulu, dan hubungan baik dengan di dalam. Nah, atas inisiatif beliau, karena beliau sudah kuat dan berkuasa di Barat Bali dan Utara Bali, barulah pesayangan itu sebenarnya kedewasa itu I Gusti Ngurah Panji sebenarnya. Begitu beliau dewasa berubah nama menjadi Gusti Ngurah Panji karena bikin puri pun jero di Panji. Nah, begitu beliau teruji kesaktiannya, melebarkan wilayah, bertanding selalu menang, kesaktian adu kesaktian. Nah, pada saat beliau jadi Raja Buleleng itulah beliau digelari I Gusti Panji Sakti gitu. Ada 3 urutan sebenarnya nama beliau, apalagi setelah ide menggebuk ke Blambangan. Nah, itulah perjalanan daripada leluhur kami, dan beliau menasihati kami untuk membuat taman Yase itu sebagai simbol teratai karena ada balik kambangnya. Dan teratai itu Ampura niki diceritakan sama beliau seperti kehidupan beliau. Walaupun kita lahir di Puri, walaupun kita berasal dari wangsa teratai utama, itu mungkin di Bali kita kenal ada teratai yang berwarna merah, berwarna putih, warna kuning, warna biru. Itu kan wangsa teratai yang jelas, yang sudah khas, tidak bisa dipungkiri. Tetapi beliau pada akhirnya Titiang dulu tidak tahu juga kok beliau seperti nama pusaka Ki Tunjung Tutur. Apa sih sebenarnya warna Tunjung Tutur itu gitu? Titiang tanya sama Ajung, Tunjung Tutur itu warnanya nggak ada di wangsa teratai, bukan merah, bukan kuning, bukan putih, bukan biru. Tapi ternyata warna Tunjung Tutur itu adalah pink. Pink itu campuran daripada semua warna tunjung. Tidak putih tetapi ada sawang putihnya, tidak merah tetapi ada merahnya, ada kuningnya gitu. Itu menandakan bahwa generasi kami di Puri sekarang dengan berbagai silang perkawinan, Ampura ide beribu Pasak, itu yang juga punya nenek, ada Karang Buncing, ada Kumpi Manikan, Manik Angkeran, ada Kebon Tubuh, segala macam. Ini sudah sampai 25 generasi. Kita tidak lagi secara militansi lah Ampura niki, militan bahwa kita ini satria dengan kesatria lah, satria F1 bukan, kita sudah campur. Dan bahkan Ampura bisa ini perkawinan ide Betara Luhur kami dengan Penawing yang bukan Prami, yang banyak melahirkan putra dan juga berbakti kepada
kerajaan dulu termasuk perjalanan ide Gusti Panji Sakti ini patut kita tiru, di mana dengan ampura niki ide bercerita tunjung yang ada di kolam utama itu dengan berbagai wangsa itu akhirnya bibitnya suatu ketika terbawa blabar nih, terbawa air bah, terbawa banjir sehingga porak-poranda lah rumpun teratai yang soroh niki. Nah, beliau menyebar di bawah ris sungai, akhirnya reda ini banjir ataupun bandangnya, menemukanlah berlabuh di, kan perlu lumpur nih, ada di pinggir sungai, ada pinggir kolam, di telaga atau di sawah. Nah, dia akan teruji untuk mengikuti tinggi rendahnya air. Jadi teratai itu kita yakinnya hidup di 3 dunia nih. Jadi batang ataupun bungkilnya di lumpur, di tanah, daun dan juga perkembangannya di air. Nah, dan dia juga suatu ketika kalau kedewasaan, nah baru kelihatan dia wangsanya. Kalau teratai belum berbunga, kita tidak tahu ini bunga apa ya. Ada filosofi kehidupan wangsa apa dia. Simbol-simbol nikel. Kita belum bisa menebak sebelum dia itu mendedikasikan pengabdiannya. Apakah dia satria ataukah dia brahmana. Nah, kalau sudah dia keluar bunganya, nah barulah kita tahu wangsanya. Kalau dia merah, wah ini bangsa saya nih, teratai merah. Putih ya wangsa putih, dia teratai putih, atau kuning-kuning. Nah, ternyata yang keluar bunganya itu adalah pink keluar. Tidak ada yang bisa mengakui secara otentik bahwa itu, oh itu anak saya atau keturunan saya. Tapi dia juga ada unsur saya merah. Tapi bukan maksimal, ada putihnya. Nah, begitulah beliau mengisahkan perjalanan hidup beliau, perjalanan pengabdian beliau, dan itu patut kita warisi, abdikan, ya. Kita maknai dalam kehidupan. Makanya di Puri juga sekarang mengangkat dreste ataupun nilai itu sebagai satu filosofi kehidupan, dan ampura bisa ini sampai ke pemereman atau badainya Puri Belah Batu itu namanya Padma Negara. Jadi Padma juga teratai. Nah, kita duduk pun sekarang ini di Balai Astedala namanya. 8 tiang. Jadi 8 helai daun, 8 tiang berkonsep teratai juga. Jadi muncul dari filosofi teratai ini kan? Iya, betul. Nah, disitulah sebenarnya setelah munculnya bunga pink itulah beliau itu jadi putra bangsa, milik dari sebada semua soro. Seperti halnya Gusti Panji Sakti, setelah beliau jadi raja besar, kan beliau juga putra ampura niki dari Jelantik, dari Pasak Goblek, bahkan dari dalam Segening pun mengakui beliau sebagai putra, kan begitu. Itu seorang negarawan ya harus mengabdikan, mendedikasikan kepada semua soro. Kebijaksanaan itu yang muncul Nah, itu yang bisa yang sampaikan terhadap Taman Yase itu yang berkonsep taman teratai sebenarnya. Kan kita tanamin semua teratai, dan filosofi itu juga kita angkat kenapa tempo hari harusnya tersematkan 8 kesatria Padma. Jadi ada tokoh-tokoh nasional yang pesan, dulu kan silent ya, tidak ada media kayak sekarang ampura nih. Pejabat-pejabat dulu yang datang ke Puri ini kan tidak terekspos kayak sekarang. Ada misalnya ampura dulu ada Kapolri yang datang, Panglima TNI yang datang, ada Menteri Pertahanan yang datang, ada yang ingat kan tuh ada Jaksa Agung Pak Ismail Saleh yang datang ke Puri atau siapapun, itu tidak terekspos kayak sekarang. Dan itu sebenarnya sudah tradisi. Dan sekarang baru berapa tahun kemarin aja kita jalankan kembali tradisi itu dengan penyematan Kesatria Padma. Jadi 9 tokoh niki, karena negara kita kalau mau baiknya, utuhnya, jadi 9 tokoh niki harus terikat erat. Menyatukan diri. Menyatukan diri, tidak boleh tersusupi lah, sehingga terjadi perpecahan, tidak boleh ada konflik dan makanya kita adakan ritual Kesatria Padma dengan penyematan pin Padma Negara nih Kenten kurang lebih maknanya. Luar biasa sebetulnya, banyak sekali yang sudah beliau isyaratkan, beliau paparkan kepada kita terkait sejarah dan lainnya. Beliau memang disebut penglingsir di Puri Ageng Belah Batu, dan jangan kaget, beliau masih penampilan muda. Walaupun penglingsir dalam arti beliau mampu menjembatani, artinya dalam ranah budaya, ranah adat, dan
perjalanan sejarah dari Puri Ageng Belah Batu niki kan. Iya. Nah niki tuh Wau Patmo Taratai dan ini ada juga niki bunga-bunga khusus niki. Nah bunga-bunga yang dikenal oleh masyarakat luar bahkan dunia niki anggrek. Oh iya. Pokoknya niki Puri Ageng Belah Batu niki dikenal dengan Puri anggrek. Nah kenapa niki? Betul sekali. Tapi kalau kita lihat sekarang anggreknya tinggal kenangan. Ya dulu betul sekali nih dulu sebenarnya almarhum ayah kami Gusti Ngurah Jelantik ke-24 nih itu memang hobinya anggrek. Paman juga semua keluarga akhirnya hobi anggrek. Ibu tiang naler kita juga bisa tamat sekolah gara-gara anggrek nih dulu. Ya anggrek kita itu hektaran lah. Puri ini semua 4 hektar itu dipenuhi anggrek. Anggrek pembawa berkah tuh. Iya. Beliau kebetulan kuliah di Jawa dulu di Erlangga dekat sama Pandaan nih ke Malang. Kan banyak nursery di sana. Banyak ada pembenihan anggrek, pengembangan anggrek. Jadi beliau bawa bibit-bibit, beliau besarkan. Jadi akhirnya Puri kita ini dipenuhi anggrek dan dikenal dengan Puri anggrek. Dan juga mengikuti kontestasi anggrek baik di Bali, nasional, Singapura, bahkan dunia di Montreal dulu tuh luar biasa. Dapat juara dunia loh anggrek. Puri Belah Batu ini mewakili Indonesia. Ini yang terjadi dan kebetulan disinggung sebenarnya tidak ingin kembali mengenang kejayaan dulu. Mungkin ke depan mudah-mudahan mohon doa restu sareng sami kita bisa mengembalikan sedikit lah walaupun tidak seperti dulu. Bagaimana di Puri Belah Batu ini kita ditanami anggrek, didekor dengan anggrek kembali. Nah itu rencana Titiang ke depan. Dan tentu kita tidak terlepas dari dukungan Semeton dan semua kalangan masyarakat. Dan juga sesunan kalau bisa kita restorasi Puri, kemudian didekor lagi dengan anggrek, dibuka Puri dengan kepantasan lah gitu, dan bisa bermanfaat. Puri dibuka kan juga untuk mengenal heritage ya, kesejarahan, tradisi gitu di Puri dengan fungsinya masing-masing bangunan kan ada nih berbeda-beda. Tempat bisa untuk karawitan, seni tari lah, kenten tabuh, seni tembang untuk karawitan, wenten segala macam. Nah itu coba kita ke depannya wujudkan kembali. Nah kira lebih gitu. Karena memang dari berita ke berita bahwasannya Puri Ageng Belah Batu juga disebut dengan Puri anggrek, ternyata memang benar. Ada salah satu Raja Dewata dan ayah beliau yang memang penggemar anggrek, sehingga sampai ternama di pelosok negara dan bahkan mendapat juara 1. Di Kanada. Dan kebetulan ini menyinggung anggrek lagi. Tahun kemarin kita sempat ke Singapura kan, berkunjung ke Garden by the Bay itu. Sebenarnya sejarahnya anggrek yang Garden by the Bay itu sekitar 20 tahun lalu lah mungkin ya. Sebelum dibuka itu ahli botanikalnya itu datang ke Puri Belah Batu ketemu ayah Titiang dan membelilah mengambil membawa varietas yang terbaik Puri itu ke sana untuk dikembangkan. Dipakai inilah salah satu space di Botanical Garden dan akhirnya di sana masih sampai sekarang kita bisa lihat. Baru kita yang lihat 15 tahun lalu lah kita ke sana itu ini kok kayaknya anggreknya Ajung ini ayah kami di sana. Nah tahun lalu tuh kebetulan ada CEO-nya ketemu, kita tanyakan, ada kunjungan dengan Presiden Singapura juga ke sana. Kita tanya, ternyata setelah ditelusuri memang benar itu anggreknya dari Puri Belah Batu, dan orang yang mengambil dulu Profesor Tan namanya itu umurnya 85 tahunan, masih ingat, saya memang dapat ke Puri Belah Batu untuk membawa anggreknya gitu. Nah mudah-mudahan ke depan ada kerjasama ini yang Bali mengembalikan memori yang baik nanti demi berkembangnya malih di dunia pariwisata di Bali ini kan Ingin tuh Niki sebagai closing statement sebelum Titiang juga nanti mohon izin ingin berkeliling juga nanti di sesi yang kedua mungkin dalam konten Niki yang ingin perkenalkan juga Napi Ustana wilayah-wilayah Saren-Saren Puri. Mohon Ratu juga memperkenalkan Nika nanti. Niki untuk closing statement Ratu sebelum kita tutup, Napi pesan Ratu kepada generasi muda, terutama generasi milenial, generasi Z juga untuk budaya seni ke depan Niki agar juga keajagan Bali ini tetap utuh di mata masyarakat dan dunia kan. Sukses semua Niki. Ring penguntang ngatur nih kita kan ke sana. Titiang berharap sekali karena sesuatu hal yang bisa dilestarikan kan kalau ada transplantasi lah peralihan
ataupun komunikasi yang baik antara generasi sebelumnya dengan generasi sekarang. Apalagi sekarang dikenal dengan milenial, kan istilahnya anak-anak sekarang kan sulit kita mungkin mengingatkan mereka dalam kapasitas yang dulu, zaman dulu dengan benar sekali. Tapi kalau sudah ada perhatian, pelan-pelan, ada ketertarikan, tentu dia akan mulai meruntun, mulai merunut kembali, mau mendengar kita dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan generasi muda kita ini bisa kita arahkan sehingga tidak lupa 100% gitu dengan tradisinya, menyesuaikan tetapi tidak hilang. Gitu. Ini harapan kita yang tentu tidak terlepas dari ya kemajuan sekarang. Kan Bali dikenal sebagai ya pusat tujuan wisata lah. Nah, tapi kalau dengan manfaat ekonomi sekarang kita juga bisa mempertahankan tradisi seni dan budaya nih, tidak kira pain-pain mantan tapi bisa berjalan sinergi lah gitu. Kita ngikut perkembangan wisata dengan kemajuan kekinian nih, tapi juga tradisi dapat kita pertahankan. Karena mempertahankan ini kan perlu cost, perlu biaya lah, perlu energi untuk yang mendidik kembali fasilitasnya, logistiknya dan sebagainya. Ini harapan kita yang ke depan bisa berjalan sinergi lah. Pemerintah juga perannya kan tidak kecil nih. Kalau ini tidak ada perhatian penting khusus nih, tentu dalam era ke depan satu generasi lagi akan terjadi abrasi yang sangat kuat terhadap pertahanan tradisi kita. Dan tamu sebagian besar yang terutama yang memang ke Bali itu tidak hanya menikmati alamnya, kemewahannya, dia ingin berinteraksi langsung dengan orangnya, dengan tokoh seninya, ya tokoh purinya, pemangku adatnya, mendengar langsung cerita-cerita tentang perjalanan sejarah baik pura, peninggalan, situs-situs nih, sehingga dia memang melihat Bali itu memang sesuatu yang berbeda dari pulau yang lain, baik kehidupan masyarakatnya, kearifan lokalnya, kurang lebih kenten. Baik Sobat, berbagai macam perjalanan sejarah di Puri Agung Belah Batu juga telah disampaikan oleh beliau. Sebagai penutup, beliau berpesan agar kita selalu menjaga warisan adiluhung terkait kearifan lokal, adat dan budaya di Bali. Datu ngiring sinap untuk Pramasanti. Tinggi sangsara. Om Santi 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 Om.